Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Alhamdulillahi kafah. Salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Alhamdulillah وقفنا للأعمال الجرية والصلاة والسلام وبارك على خير البرية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. جماعة رحمني ورحمكم الله. maniskan iman, maniskan senyuman, ubi kayu, ubi keledek. I love you, thank you, syukron, xie ni, ni hao, wohen hao. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Senyumannya bapak-bapak hari ini itu senyuman yang indah dan luar biasa ya. Karena kesenyumannya ini menggambarkan keimanan yang kokoh. Ibu-ibu nggak bisa lihat senyumnya karena tersirat oleh tirai ya. Senyumannya kita saja di dalam tasyabbah atau basyah untuk datangnya Ramadan itu Masya Allah, Allah sudah jamin kita untuk diberikan kekuatan. Apalagi kalau udah masuk Ramadannya, lalu kita senyum baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk aplikatif keimanan itu, tidak ada lagi rasa susah dan sukar ya. Karena kita sudah menjalani dengan penuh kebaikan dan kita meyakini bahwa saya bahagia mendapatkan kenikmatan Ramadan bersama bapak-bapak dan keluarga yang ada di rumah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya meng-highlight satu ayat. Catat di surah keempat di ayat 78. Ini dulu yang pertama, baru masuk mendidik anak menjadi anak yang soleh. Kata ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah keempat ayat 78. Ainama takunu yadrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Ya, di mana saja kamu bertempat, di mana saja kamu berada, di mana saja kamu bertarawih, di mana saja kamu berbuka puasa, di mana saja kamu bersahur raya, kematian akan datang menjemputmu. Subhanallah ya. Lalu ayat kedua, kata Allah Subhanahu wa taala di surat 36. Sudah ada yang ingat surat 36? Ya, Yasin. Kalau saya baca pasti hafal ini. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim limuna aydihim arjuluhum bima kanu yaksibun. Subhanallah. Udah selesai aja deh ceramahnya ya. Udah hafal semuanya. Ya, subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, al-yauma nakhtim. Pada hari ini yang kita kerjakan hari ini atau hari esok yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala akan menutup mulut kita, mengunci mati. Tidak bisa bergumam lagi. Tidak boleh beralasan lagi. Tidak boleh ada pekikan atau rasa keluh kesah. Karena yang akan menjawab semua perkara-perkara dunia yang kita tinggalkan, tangan-tangan kita dan kaki-kaki kita akan bersaksi atas apa yang kita kerjakan. Highlight pertamanya adalah nikmat kehidupan. Bapak Ibu, mungkin ada di antara bapak-bapak ibu yang hadir pada hari ini
itu sudah dipanggil keluarganya atau anaknya, suaminya atau keluarga yang terdekat, sehingga tidak bisa berRamadan bersama kita di Ramadan tahun ini. Maka satu kesyukuran yang harus kita ucapkan di atas kenikmatan iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita menikmati Ramadan ini. Dan juga belum ada jaminan setelah kita pulang sholat isya, sholat tarawih, apakah kita masih bisa berlena-lena di rumah? Tidak ada jaminan. Saya pun tidak ada jaminan. Setelah pulang dari tempat ini, apakah saya bertemu anak famili saya, saudara saya? Enggak. Bapak saya? Enggak. Karena bapak saya sudah meninggal, jadi enggak akan mungkin ketemu. Iya. Ibu saya masih ada. Maka tentu ini menjadikan kita renungan yang mendalam, bahwa Ramadan ini sangat spesial karena masih lengkap keluarga kita. Istri kita masih ada, yang satu istrinya, yang dua istrinya, istri-istrinya juga masih ada, yang lengkap. Yang mungkin belum punya istri, ya makan sahur sendiri atau mandi sendiri, ya makan sendiri, ya buka puasa sendiri, hidup sendiri, ya. Ya, ya, ini guyon, tapi guyon yang menjadi pekikan atau kick bagi yang belum beristri. Karena nikmatnya kalau punya suami dan istri itu ada kenikmatan yang membangunkan kita pada saat sahur, ya. Saya masuk ke inti. Tadi di WA sama Ustadz ada satu ayat saya tadi tulis di tengah-tengah saya sibuk mengisi kegiatan-kegiatan, bahwa mendidik anak agar menjadi soleh dan soleha itu, ini ada Al-Quran menjadi pijakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa alikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghilal syidadun la ya'suna Allah ma amrahum wa ya'funa ma yu'marun. Ayat ini di surah At-Tahrim di surah 66 ayat 6 menggambarkan, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Nah, ini kita highlight. Ada pengajaran yang penting bahwa malaikat-malaikat yang kasar yang menjaga setiap neraka tersebut bukan hanya kasar dan keras yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengatakan, dan Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat yang diperintah Allah Subhanahu wa taala yang kasar lagi bengis itu melemparkan seluruh perkara-perkara yang di dunia. Yang pertama, suami yang tidak bertanggung jawab atas istri, yang tidak bertanggung jawab atas suami dan anaknya. Ahlikum wa ahlikum fi baiti wa sihhatihi fi al-mar'i wa baladihi. Orang-orang yang paling baik di rumah, tetangga-tetangga yang memiliki tetangga rumah atau keluarga-keluarga di antara keluarganya, suami-suami yang baik kepada istrinya. Dan istri yang baik adalah yang baik kalimat kata-katanya kepada suami dan anak-anaknya. Itulah yang terbaik di antara keluarga-keluarga yang terbaik. Maka Umar bin Khattab pada saat berjumpa dengan istrinya bukan takut, ta'zimu fi ummahat, ya bertakzim kepada seorang ummahat, seorang ibu rumah tangga yang membesarkan anaknya dengan kesolehan, mendidik anaknya dengan soleh dan kesolehan. Bukan takut, karena yang cari duit kita. Ya, menghargai istri, menghormati istri, cuma satu jawabannya: diem dikala istri ngomel. Ya, ya Bu ya, satu aja, diam dikala mereka ngomel.
Jangan tambah ngomel istri, kita juga ikut ngomel. Terjadi perang tuh, ya, antara satu dengan yang lain. Karena kita 15 menit, saya percepat sedikit-sedikit. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah suami yang bertanggung jawab. Mengajarkan seluruh rentetan keluarga atas apa yang ia beri tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala di atas pundaknya untuk mengerens anaknya, mendrive anaknya untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang pertama kali adalah bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kekuatan yang melekat pada diri kita bukan kekuatan kita. Allah yang memberikan. Pengajaran yang kita berikan kepada anak berbeda. Touchingnya, berbeda sentuhannya, berbeda penerapannya, berbeda cara kita mendrive anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak laki-laki peluk dan pundaknya diusap-usap, lalu katakan kalimat mengafirmasi kalimat tersebut. Saya bangga pada kamu nak, hari ini udah dewasa, harusnya tidak bolong-bolong lagi puasanya. Saya senang lihat kamu nak tumbuh dewasa dengan kepintaran, kecerdasan. Semoga kamu menjadi anak yang soleh. Pundaknya ditepuk-tepuk sebelah kanan atau sebelah kiri, lalu peluk. Pelukan itu sangat memberi dekapan yang hangat dan mentoleransi jasmani yang ada untuk memberikan sugesti yang kuat atas diri anak tersebut. Lalu perempuan berbeda. Karena cinta datang dari mata. Dari mata turun ke hati. Dari hati aplikatifnya dengan perbuatan. Wanita-wanita yang dipandang itu akan menjadi keki kalau pandangan pertama memang manis. Pandangan kedua hati-hati manisnya. Pandangan ketiga jatuh kemanisannya di dalam kemaksiatan. Maka laki-laki yang baik memandang anak perempuannya dengan pandangan yang lembut, lalu penuh syarat makna bahwa ia diberikan tanggung jawab bahwa kamu nak hari ini udah besar, udah dewasa. Pandang matanya. Ketika yang masih melotot, lebih melotot daripada kita, berarti dia belum paham. Ketika pandangan itu sudah jatuh ke bawah dan menurunkan pandangannya ke bawah, bahwa iya paham dengan apa yang kita katakan. Berbeda. Berbeda touchingnya, berbeda pendidikannya. Anak-anak sekarang Bapak Ibu kalau dinasehatin jangan sambil lewat dan jalan, gak masuk di telinganya. Ya. Kenapa di pundak dekat telinga? Karena kita mau ngomong. Nah, gak usah lihat wajahnya. Dekat-dekat mulut dengan telinga kita, telinganya mereka. Nah, kamu baik. Lalu pundaknya kita usap-usap atau kita pukul-pukul. Karena matanya laki-laki itu penuh dengan tipu daya. Sekali berkedip bisa 2-3 wanita terlena, ya. Bahaya. Kalau udah dapat jurusnya ini bahaya. Karena memang wanita ibarat panah-panah setan yang dipanahkan kepada kita. Maka kenapa wanita itu harus berjalan menjaga pandangannya dengan baik, begitu juga laki-laki menjaga pandangannya agar enggak jelalatan ke sana kemari. Bahaya. Karena sekali pesonanya udah jatuh kepada wanita tersebut, itu sudah bisa mengambil seluruh hak dan martabat perempuan tersebut. Makanya hati-hati Bapak Ibu yang memiliki ketampanan, memiliki duit, tahta, itu pasti punya banyak ona-rona yang akan mendatangkan kemaksiatan di tengah-tengah seluruh apa yang melekat pada dirinya. Maka telinga dengan mulut ini pekikannya mengingatkan atas anak laki-laki, lalu peluk wanita. Mata yang dipandang berdua baru kita memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk menjaga dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tauhid ditekankan kepada mereka. Pentingnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang pertama, Allah yang memberikan Ar-Rahman, Maha Kasih kepada kita semuanya tanpa kecuali. Lalu yang kedua, pahamkan bahwa Allah yang mengajarkan Al-Qur'an.
Al-Quran itu banyak banget yang bisa kita pelajari. Yang pertama kita belajar di surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita baca di Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita hafal mati. Dua highlight yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang bertakwa, ya orang yang beriman. Disuruh untuk mendirikan puasa. Beriman, tekankan keimanan kepada anak-anak. Kalau dia nggak mengerti keimanan yang kokoh, bahwa kamu nak, yang ajarin kamu bisa pandai berbicara, allamahul bayan, Allah tadi dibacakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 36 kali diulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kalfakhat. Penciptaan manusia diibaratkan kendi yang gampang dihancurkan dan dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqal jan, dan penciptaan jin dari api neraka yang menyala-nyala. Saya ingat ke ayat situ dulu. Ayat pertama 2, 3, 4, 5 sampai 5 saja. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, dikasihi seluruh umat, bukan hanya yang beriman. Lalu allamal Quran, mengajarkan Al-Quran, pahamkan kepada anak-anak kita Al-Quran tentang ad-din ini, bahwa agama Allah ini seluruh juklak dan juknisnya, seluruh pedomannya ada pada Al-Quran. Cinta Al-Quran, pedomani Al-Quran, imani Al-Quran, semuanya Al-Quran. Lalu ayat selanjutnya, Alamal Quran, khalaqal insan. Siapa yang menciptakan kamu nak? Allah. Allah itu maha sayang sama kita nak. Bayangin kamu aja nggak sholat dikasih bernafas. Kamu aja nggak sholat ada rezeki dari abi bapak yang datang tiap pulang kerja kamu minta duitnya. Allamahul bayan. Siapa yang ngajarin kamu nak pandai berbicara? Bukan umi, bukan mama, bukan bapak, hanya perantara saja. Allah nak yang ngajarin kita pandai al-bayan. Pahamkan kepada anak-anak kita tentang agama ini, pahamkan tentang tauhid ini, pahamkan tentang keimanan ini. Maka ketika ia bergeser, maka ia cepat-cepat ambil arah untuk terus lurus. Iya benar ya. Semua yang saya dapat adalah datangnya dari Allah. Karena semampu sebaik apapun kita, tidak akan mungkin kita titipkan keimanan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengisi keimanan tersebut. Ya. Iman tak dapat dijual beli, iman tiada di tepian pantai, iman tak dapat turun dari ulama ke anak-anaknya, enggak akan bisa. Kita hanya mendrive mereka, memberikan pelajaran saja, clue-cluenya saja, kisi-kisinya saja, sehingga ia mampu memahami tentang keimanan tersebut. Sekuat apapun CCTV yang kita kasih ke anak-anak, pasti ada celah untuk bermaksiat. Kecuali dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti bermaksiat. Ketika kita memberikan ayat-ayat Al-Quran, insya Allah yang kecil-kecil seperti ini, Pak, jangan pernah dilarang ke masjid. Biarin dia ke masjid. Mau ribut kontang kantung nggak apa-apa. Yang penting membiasakan diri ke masjid, nggak apa-apa. Karena dia udah tahu diri bahwa jasmani ini akan bersujud kepada Allah. Ada tuntunan, ada tuntutan, dan ada kewajiban harus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ayat terakhir di ayat 6 saya akan closing statementnya. Allamahul bayan, Allah yang mengajarkan pandai berbicara. Asyamsu wal qamaru bihusban. Asyam, matahari, wal qamar, dan bulan bihusban, beredar pada orbitnya, beredar pada putarannya, beredar pada jamnya. Nah, matahari dan bulan itu beredar pada orbitnya. Hari-hari yang kita lalui itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan. Detik bergeser ke menit, menit bergeser ke jam, jam bergeser ke hari, hari bergeser ke minggu, minggu bergeser ke bulan, bulan bergeser ke tahun. Ada tanggung jawab yang kamu harus emban. Asyamsu wal qamru bihusban wan najm, dan bintang-bintang nak yang ada di langit ini seluruhnya.
asyajar, dan pohon-pohon yang kita ambil manfaatnya. Mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasjudan. Asyajar, an-najmu, wasyajaru yasjudan. Bahwa bintang-bintang yang menerangi kita, galaksi Antartika, mataharinya dan segala macam menerangi Allah Subhanahu wa taala. Lalu pohon-pohon yang kita hirup, CO2-nya, HO2-nya, yang bisa membersihkan paru-paru kita, datangnya dari Allah yang Maha Pengasih, dan mereka pun bersujud kepada Allah. Maka kamu kenapa enggak bersujud? Maka tanamkan keimanan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ketika ayat-ayat demi ayat kita pahamkan ke anak-anak, insyaallah mereka akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang terakhir, hardik pukul boleh, tapi jangan sampai menyakiti fisiknya. Kalimat-kalimat kasar jangan terlalu banyak, tapi kalimat-kalimat thayyibah yang banyak keluar, kecuali memahamkan tentang yang tidak baik dan yang baik. Ketika kita mampu untuk mendrive anak kita dengan kalimat-kalimat baik, maka yakin Bapak Ibu pada saat hari tua kita tidak akan dibentak oleh anak-anak kita. Banyak yang kita bisa lihat Bapak Ibu, sudah diberikan kebaikan oleh orang tuanya, disusuhin oleh ibunya 9 bulan dalam perut. Pada saat orang tua sudah menjadi tua, kata uffin saja nggak boleh. Wala tanharhuma kaulang karima. Kata saja dilarang, dan pergauli orang tua kita dengan baik. Kalau kita mau mendapatkan ini, belajar mulai dari kita memiliki anak dengan menyapanya dengan lembut, memberikan pelajaran dengan lembut. Nanti kita akan mendapatkan buah nanti pada saat hari tua, nanti pada saat kita mau meninggal dunia. Jemaah yang berbahagia, semoga kesempatan yang berbahagia ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang tua yang mendidik anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Walafu minkum nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.